Selama ini perekrutan guru-guru agama di sekolah melalui dua pintu. Ada yang melalui Kementerian Agama dan ada pula yang melalui Pemda. Tentu saja dengan regulasi yang berbeda. Namun, meski demikian kenyataan di lapangan saat ini hampir semua sekolah masih kekurangan guru agama. Baik itu untuk guru agama pendidikan Islam, Nasrani, Hindu maupun Katolik. Ada apa sebenarnya? Apa yang menyebabkan tiap sekolah kekurangan guru agama? Ternyata setelah ditelusuri dan ditelah, aspek komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang tidak terjalin menjadi salah satu problem dalam implementasi perekrutan guru agama di sekolah umum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Badan Litbang Kementerian Agama, tepatnya di Balai Litbang Agama Makassar yang menjadi salah satu UPTD Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang dengan core bisnisnya adalah tupoksinya dalam rangka untuk selalu melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Tahun anggaran 2019 ini kami punya kegiatan penelitian terkait dengan evaluasi kebijakan implementasi pengangkatan guru-guru agama di sekolah, tepatnya di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Terkait dengan mengevaluasi kebijakan tersebut, karena selama ini kan berdasarkan regulasi yang ada, bahwa procurement atau pengangkatan guru-guru agama di sekolah selama ini itu melalui dua pintu. Ada yang melalui direkrut melalui Kementerian Agama secara langsung, dan ada juga yang diangkat secara langsung oleh Pemda dengan regulasi yang masing-masing berbeda. Nah, dalam rangka untuk memenuhi kekurangan guru yang ada, yang dialami hampir di semua sekolah, tepatnya khususnya di lokasi penelitian kami di Provinsi Gorontalo. Jadi isu yang berkembang selama ini di sana bahwa sampai saat ini hampir di semua sekolah-sekolah umum tersebut itu mengalami kekurangan guru-guru agama negeri tentunya, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu. Ada kekurangan di situ. Padahal kalau kita lihat pengangkatan guru-guru agama itu kan sudah melalui satu pintu. Nah, ternyata ada persoalan di dalamnya. Di antaranya adalah salah satunya adalah koordinasi antara dua lembaga ini. Tidak terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Kementerian Agama dan Diknas, sehingga memunculkan persoalan-persoalan di lapangan, baik pada aspek pelayanan kepada guru-guru agama itu sendiri maupun pada aspek pembinaan. Kita lihat contohnya. Selama ini pengangkatan guru agama yang juga menjadi domain Kementerian Agama itu kan mengalami jeda terputus atau berhenti tepat pada tahun 2006. Nah, sampai tahun 2006 itulah Kementerian Agama secara rutin berkontinu mengangkat guru-guru agama. Tapi sampai tahun 2006 ke atas itu sudah didominasi oleh pemerintah daerah yang mengangkat. Jadi sekarang ini dari 2006 sampai sekarang guru-guru yang mengajar di sekolah umum itu kan semuanya melalui pemerintah daerah. Nah, persoalannya sekarang terkait dengan pelayanan Kementerian Agama, karena sekarang guru-guru agama yang negeri itu kan semuanya sudah mendapatkan namanya tunjangan profesi yang diistilahkan dengan sertifikasi. Nah, sementara yang menggunakan tenaga dan keahlian guru-guru ini adalah pemerintah daerah di sekolah-sekolah umum yang merupakan milik atau di bawah binaan pemerintah daerah. Tapi ketika terkait dengan tunjangan profesi itu dibebankan kepada Kementerian Agama, baik pada aspek administrasinya maupun anggarannya. Ini persoalannya. Nah, sehingga muncullah selama ini sedikit protes dari guru-guru di lapangan bahwa karena dualisme perekrutan guru-guru agama sekarang ini berimplikasi kepada ketidakefektifan pengelolaan dan pelayanan berikutnya gitu. Maka tidak mengherankan bahwa ada sekarang sebagian guru-guru agama yang impasing atau misbar atau beralih dari guru yang sebelum menjadi angkat direkrut oleh pemerintah daerah menjadi beralih ke Kementerian Agama. Ada beberapa pertimbangan mereka sehingga memilih jalan itu. Yang pertama, ada persoalan pelayanan yang dianggap lebih maksimal, lebih optimal, lebih efektif di Kementerian Agama. Yang kedua adalah persoalan kesejahteraan, dan itu tidak bisa dinafikan karena kita sebagai manusia biasa pasti mengharapkan yang namanya kesejahteraan itu. Inilah persoalannya sekarang ini guru-guru agama kita di sekolah. Maka kami mengusulkan supaya harus ada terobosan kebijakan. Salah satunya adalah kalau bisa nanti ada
komunikasi yang intensif dan koordinasi antara Kementerian Agama dan Pendidikan Agama, ya, Kemendikbud, kemudian pemerintah daerah untuk melakukan benchmarking, pertemuan secara intensif dalam rangka untuk merumuskan kebijakan surat edaran itu terkait dengan pengelolaan guru-guru agama kita di sekolah, sehingga efektivitasnya bisa terbangun dengan baik. Saya kira itu beberapa aspek yang kami temukan di lapangan bahwa memang masih ada problema ketika kita bicara tentang pengelolaan guru-guru agama kita di sekolah, terutama di Provinsi Gorontalo, baik di SMA maupun di SMK, terkait dengan kekurangan guru agama, kemudian pembinaan yang sampai sekarang ini karena masih dalam bentuk pembinaan dualisme antara Kementerian Agama dan Kemendikbud dan pemerintah daerah, dan itu menjadi persoalan, menjadi beban tugas buat mereka karena dia harus berhadapan, berkomunikasi, berhubungan dengan berinteraksi dengan baik di Kementerian Agama dan kementerian lainnya, ada lintas sektoral di situ. Dan kita katakan bahwa masing-masing jangan pasti punya ego sektoral, dan kita tidak bisa menyalahkan satu kementerian karena tidak ada selama ini kan koordinasi itu tidak berjalan dengan efektif karena memang tidak ada payung hukum yang menjadi payung hukumnya untuk melakukan koordinasi. Hampir sama di wilayah lainnya. Untuk wilayah Manado juga ditemukan problem yang hampir sama dengan penelitian lainnya. Meski kota Manado ini berbeda karakteristiknya dengan kota-kota lain yang mayoritas penduduknya Nasrani, namun tetap saja didapati temuan kekurangan guru pendidikan agama, termasuk guru pendidikan agama Nasrani. Setelah Blam menelusuri beberapa informasi yakni BKD, Dinas Pendidikan, Kemenak Kota Manado, dan Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan jika koordinasi dan konsultasi ternyata Pemda dan Kemenak tidak berjalan optimal. Selain itu, faktor ekonomi dan administrasi menjadi penyebab berpindahnya beberapa guru pendidikan agama dari Pemda ke Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Balai Litbang Agama Makassar untuk tahun 2019 ini melakukan satu penelitian yang menurut kami ini sangat urgen untuk kita lakukan, yaitu penelitian tentang implementasi kebijakan pengangkatan guru agama di sekolah umum. Saya ditugaskan untuk melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Kita tahu bahwa Kota Manado itu karakteristiknya berbeda dengan provinsi atau kota-kota lain, di mana dalam komposisi penduduk di sana itu kan kita tahu bersama bahwa mayoritas beragama Kristen, sehingga otomatis pengadaan guru-guru agama Kristen di situ formasinya lebih banyak. Tetapi secara umum bahwa kita menganggap bahwa guru-guru agama ini semakin hari semakin berkurang. Karena kenapa? Sejak tahun 2006 formasi pengangkatan guru agama di sekolah umum oleh Kementerian Agama itu sudah bukan lagi menjadi kewenangan kami dari Kementerian Agama, karena sesuai dengan peraturan otonomi daerah yang digulirkan pada tahun 2006. Oleh karena itu kami menganggap bahwa penelitian ini sangat urgent untuk kita lakukan, dan saya melakukan penelitian di Kota Manado. Ada beberapa instansi yang menjadi stakeholder dalam penelitian ini yang harus sebagai informan kunci. Kalau di penelitian kualitatif itu menamakan informan kunci. Yang pertama itu kita harus menyasar ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini saya menyasar ke BKD, Badan Kepegawaian Nasional, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di Kota Manado. Kemudian instansi terkait juga yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Manado. Dan yang tak kalah pentingnya, kami dari Kementerian Agama tentu berkoordinasi dengan Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan Kemenak Kota Manado. Ada beberapa kesulitan-kesulitan yang saya hadapi di Kota Manado, karena kita berada pada zona luar instansi kami di Kementerian Agama, kita berada di kementerian lain, sehingga proses administrasi
yang perlu kita persiapkan sedini mungkin dari aspek persuratan izin dan lain-lain sebagainya untuk menemui beberapa informan kunci. Dan informan kunci yang dimaksud di sini adalah para pejabat-pejabat baik di tataran eselon 2 maupun pada tataran eselon 3. Yang saya maksud di sini kepala-kepala bidang di BKD yang terkait dengan bidang aparatur dan disiplin pegawai. Di situ kita mau masuk. Yang di Dinas Pendidikan itu saya mempunyai informan kunci di Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PTK. Khusus di Kota Manado, bahwa komposisi untuk tahun sekarang ini, komposisi guru-guru agama yang diangkat, sebelumnya itu diangkat oleh Kementerian Agama itu, kalau tidak dilakukan penyegaran, kalau tidak dilakukan pengangkatan guru-guru baru oleh Kementerian Agama, otomatis pengangkatan dari guru agama 5 tahun ke depan itu akan punah. Karena yang dulu kan namanya NIP 15, masih ada NIP 15, masih ada NIP 13. Nah, hasil penelitian saya menemukan bahwa seperti teman-teman yang lain yang ada di provinsi yang lain, menemukan bahwa memang di sini yang pertama itu titik koordinasi dan konsultasi itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mestinya di sini pihak pemerintah daerah melakukan koordinasi di Kementerian Agama di saat melakukan proses anjap dan ABK itu terkait formasi-formasi apa yang dianggap kurang dari guru-guru agama kita. Guru agama yang dimaksud ini dari semua agama, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu. Nah, dari data-data di Kementerian Agama itu ada beberapa guru agama juga yang pindah kementerian. Yang kalau saya bilang itu mengatakan bahwa pindah kementerian. Dulunya diangkat oleh Dinas Pendidikan, tetapi sekarang beberapa guru itu beralih ke Kementerian Agama dengan beberapa pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, agar supaya proses koordinasi dan pembinaannya itu hanya satu pintu saja ditangani oleh Kementerian Agama. Yang kedua, saya lihat ada sisi ekonominya, faktor ekonomi juga di sini bermain, karena kita di Kementerian Agama, para guru-guru kita itu ada namanya uang lauk pauk, sementara untuk guru-guru yang ada di Dinas Pendidikan itu tidak ada uang lauk pauknya. Jadi juga itu yang menjadi motivasi guru-guru ingin berpindah.